menjadikan Quran sebagai akhlak, sebagaimana Rasulullah itu Quran tidak lagi berhenti jadi bacaan, tidak berhenti jadi pemahaman dan tadabbur, tapi karena khuluqul Quran. Bahkan Imam Ali bin Abi Thalib kan mengatakan la qira'ata biduni tadabbur, gitu. Tidak disebut membaca Quran yang sejati kalau tidak ada renungan di situ. Maka dari itu, maka kemudian level paling dasar lah kira-kira kalau mau Mas Rifki tadi tanyaan bagaimana cara mengakrabkan diri memuliakan Quran, bukan ditaruh di tempat yang mulia, beli Quran yang paling mulia tapi tidak tersentuh, saking gitu ya saya jaga betul sayangnya. Kayak kita diberi sapu tangan oleh orang yang kita sayangin, kita jaga, kita pakai gitu, salah memuliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Tauhid Cinta. Kali ini kita akan membahas mengenai mengakrabi Quran dan tips menghafal Quran dengan mudah. Ya, kita tahu di bulan Ramadan ini kita dianjurkan sunnahnya untuk tadarus Al-Quran. Dan di bulan Ramadan ini juga ada peristiwa penting, yaitu nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Nah, bagaimana kita mengakrabi Quran? Apakah menjaga, merawat Quran dan mengakrabinya cukup taruh di lemari yang bagus, di bingkai dan di kaca dan di tempat yang bagus tanpa disentuh, tanpa dibaca, atau kita merawat, menjaga dan mengakrabi Quran itu dengan membacanya, dengan melakoni atau mengaktualisasi apa yang ada di dalam kandungannya. Saya sudah ditemani oleh Ustadz Mukhlisin Aziz. Beliau adalah pembina dari channel Tauhid Cinta ini dan juga dosen di Institut Ilmu Al-Quran, dan ditemani satu tamu spesial, mahasiswi IIKI yang juga telah hafal 30 juz. Beliau adalah Kiki. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Kiki. Sehat ya Pak Ustadz Kiki? Alhamdulillah. Nah, di bulan Ramadan ini Pak Ustadz ya kita bagaimana mengakrabi Quran itu sepertinya dekat sekali ya dengan Al-Quran. Ya mungkin sebagian kalangan merasa akrab atau dekat sekali dengan Al-Quran, tapi ada sebagian juga yang cukup menaruhnya, merawatnya, mengakrabinya dengan yang penting ada di rumah dan banyak gitu misalkan. Nah, itu gimana Pak Ustadz melihat ini? Yang memang Mas Rifki tadi sampaikan kan, bulan Ramadan itu selain identik dengan syahrul siyam kan syahrul Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Maka ketika kita memperingati nuzulul Quran, yang peristiwa terjadi bulan Ramadan, saya kira harus kita kontekskan ya Mas Rifki. Kalau memperingati sejarahnya kan turunnya Al-Quran jumlatan wahidah kan, secara total 30 juz dari Lahil Mahfud ila Baitil Izzah fi sama'id dunya, di rumah penuh kemuliaan di langit dunia, secara total 30 juz 114 surat. Tapi hari ini kan tidak cukup mestinya gitu ya, nuzulul Quran cuman peringatannya. Tapi bagaimana kemudian Quran kita turunkan dalam kehidupan kita ya. Kita membacanya, kita memahaminya, kita mentadaburinya. Syukur-syukur gitu ya, menjadikan Quran sebagai akhlak, sebagaimana Rasulullah itu Quran tidak lagi berhenti jadi bacaan, tidak berhenti jadi pemahaman dan tadabbur, tapi karena khuluqul Quran. Saya kira itu yang mesti kita kontekskan. Kalau bahasa guru kita, Gurunda Prof. Quraisyihab kan membumikan Quran. Bagaimana tahqiqul Quran, bagaimana Quran itu betul-betul kita implementasikan dalam kehidupan sehari. Menurut saya itu, saya kira hakikat memaknai nuzulul Quran itu betul-betul kita bumikan, bukan sekedar hafalan, bukan salah hafalan luar biasa orang-orang yang hafal Quran, tapi kalau berhenti jadi hafalan ya, tidak kemudian kita jadikan Quran itu kan fungsi dasarnya hudan ya. Dia maudhitum mirabbikum, dia nasihat dari Tuhan, dia hudan, dia petunjuk ya. Maka kalau tidak kita pahami maknanya, bahkan tidak kita tadabburi, bahkan Imam Ali bin Abi Thalib kan mengatakan la qira'ata biduni tadabbur gitu ya.
tidak disebut membaca Quran yang sejati kalau tidak ada renungan di situ. Istimewa kalau Ramadan tahun ini, ayo kita jadikan cara mengakapri Qurannya bukan sekedar rame-rame tadarus, rame-rame kita mengkaji, rame-rame kita muhasabah dengan ayat-ayat Quran, tapi kita amalkan Quran ayat demi ayatnya. Itulah sejatinya nuzulul Quran. Nah, oke, saya mau ke Kiki dulu Pak Ustadz nih. Ya, atau saya waktu mengajarkan atau mendekatkan buku kepada anak atau mengakrabkan buku ke anak itu, saya kasih bukunya waktu masih kecil gitu. Nggak apa-apa dia coret-coret, dia cium-cium baunya segala macem ya. Ya terus dirobek-robek bahkan buku itu gitu. Nah, itu cara bagaimana saya mengakrabkan atau mendekatkan anak dengan buku gitu. Nah, dalam konteks Kiki, ya bagaimana di era digital ini, apakah mengakrabi Quran itu dengan cukup misalkan menginstalnya di handphone atau menginstalnya di komputer gitu. Nah, Kiki sebagai milenial atau bahkan generasi Z ya bagaimana mengakrabi Al-Quran seperti yang pengalaman Kiki lah? Kalau kita sendiri yang generasi milenial ini lebih gimana caranya kita bisa satu hari itu ada aja interaksinya bareng Al-Quran. Menyempatkan waktu, bukan menyempatkan waktu kita yang kita sempatkan untuk Al-Quran. Misalnya kita memanage waktu, misalnya wajib nih setelah subuh wajib, setelah maghrib wajib. Jadi kayak kita mewajibkan diri kita sendiri, karena itu lebih ke niat kita diri sendiri bagaimana caranya lebih dekat dengan Al-Quran. Maksudnya membacanya? Iya, membacanya dengan membacanya. Kalaupun misalnya kita tidak bisa membacanya, minimal mendengarkannya kalau untuk anak-anak kecil. Oh gitu, jadi mendengarkan atau simaan atau membacanya ya. Nah, saya ke Ustadz Mukhlisin nih. Nah, tadi kan Kiki sudah menjabarkan tentang bagaimana mengakrabi Al-Quran harus ada interaksi setiap hari dengan Al-Quran, ya baik itu mendengar dan maupun membacanya langsung gitu. Nah, cukup masih Ustadz kalau kita mau mengakrabi Al-Quran dengan itu ya, untuk perdana atau untuk pengenalan tentu penting sekali, tapi kedepannya untuk mendalami lagi ya haruskah itu menjadi perilaku kita gitu Al-Quran itu. Rasulullah itu memberikan kabar gembira Mas Rifki tentang Quran. Rasulullah mengatakan begini, Al-Quran itu ma'dubatullah. Quran itu hidangan rohani yang ditawarkan Allah buat kita. Maka faktu ma'dubadakum mastata'tum, cicipi hidangan rohani itu semampu kalian. Nah, kata semampu itu, maka kemudian ada cara-cara mengakrabkan Quran sesuai dengan kapasitas orang. Untuk anak-anak bagaimana cara mengakrabkannya gitu. TPQ itu kalau di tempat saya, metode qiraati itu 3,5 tahun lah boleh kemudian belajar. Bayangkan gitu, ada satu peristiwa besar Mas Rifki di Inggris ini, ditulis dalam satu buku Mukjizat Abad 20. Ada seorang diberi gelar doktor honoris causa dalam bidang ilmu Al-Quran, bukan hanya hafalan Quran tapi ilmu Al-Quran. Ya dokter, kita membayangkan umurnya 25 itu sudah hebat gitu. Ternyata Sayyid Muhammad ini, anak Iran ini, baru umur 7 tahun. Sudah doktor honoris causa, diuji selama 210 menit, berarti kurang lebih 3 jam setengah, dan dapat nilai 95. Jadi dapat nilai yang sangat luar biasa, summa kamlut mungkin untuk dapat gelar doktor honoris causa dalam bidang ilmu Quran dan tafsir. Dia bisa menghafal Quran, dia bisa menafsirkan Quran, dia bisa berbicara, berdialog dengan ayat-ayat Quran. Yang ingin saya sampaikan, orang tuanya Mas Rifki ketika menikah itu belum hafal Quran. Gitu ya, istrinya umur 20, suaminya umur 23 tahun, ayahnya Sayyid Muhammad Tobai ini. Tapi ketika menikah memutuskan bareng-bareng untuk menghafal Quran semenjak menikah. Kira-kira kado pernikahannya bukan rumah mewah, bukan apa, tapi berkomitmen menadarkan diri untuk memuliakan Quran, mengakrabkan diri dengan Quran, untuk menghafal Quran. Apa yang terjadi? Dengan izin Allah dimudahkan, dua-duanya hafal Quran, suami istri. Dan ketika mengandung, ternyata proses mengakrabkan diri dimulai dalam kandungan.
Jadi ibunya Sayyid Muhammad Tobai ini sudah mengakrabkan diri, terus menyenandungkan bacaan-bacaan kalimat suci Al-Quran semenjak dalam kandungan, semenjak menyusui selama 2 tahun, umur 5 tahun sudah hafal Quran ini, dan umur 7 tahun bisa menafsirkan Al-Quran. Yang ingin saya sampaikan bahwa mencicipi hidangan rohani Quran semampu kita itu telah tergantung levelnya. Tadi Mas Rifki sampaikan, apakah cukup dengan membacanya? Ya kalau levelnya yang belum bisa baca Quran, Rasulullah kasih kabar gembira, man qara'a harfan minal Quran, misalkan barang siapa membaca 1 huruf aja dari Quran diberi pahala 10 gitu. Bayangin kalau khatam Quran, pernah ngitung huruf Quran berapa? Satu Al-Quran. Imam Syafi'i menghitungkannya buat kita 1.027.000, berarti kali 10.270.000 kebaikan. Kalaulah kemudian faman qara'a, kemudian fayatak kata Rasulullah, barang siapa baru belajar baca Quran dan susah gitu, bedain sin, shin, shad susah, tiba-tiba nun kayak ba, tak kayak iya gitu, Rasulullah kasih kabar gembira juga, falahu ajroni, mereka akan dapat pahala 2, pahala membacanya dan pahala susahnya itu gitu. Maka dari itu, maka kemudian level paling dasar lah kira-kira kalau mau Mas Rifki tadi tanyaan bagaimana cara mengakrabkan diri memuliakan Quran, bukan ditaruh di tempat yang mulia, beli Quran yang paling mulia tapi tidak tersentuh, saking gitu ya, saya jaga betul sayangnya. Kayak kita diberi sapu tangan oleh orang yang kita sayangin, kita jaga, kita pakai gitu. Salah memuliakan. Pertama, tilawatil Quran, belajar membaca Quran. Masya Allah, hari ini kan nggak ada istilah nggak bisa baca Quran ya, begitu banyak Allah menggerakkan hati orang-orang yang beriman untuk pun menemukan metode-metode Quran yang luar biasa. Tapi kalau bisa jangan sekedar kemudian mengakrabinya dengan membacanya, naik lagi tarjamatul Quran atau tafahumul Quran, kita ngerti terjemahannya, dan metode untuk ngerti terjemah Al-Quran ternyata juga banyak di mana-mana, kursus online-nya juga banyak. Naik lagi kalau sudah bacanya bagus, terjemahannya bagus, tafsirnya bagus, tadabburul Quran, mentadaburi Al-Quran. Yang paling tinggi ya levelnya Rasulullah apa? Tahqiqul Quran, menjadikan Quran sebagai perilaku kita. Kalau ini kemudian kita topang dengan hadis-hadis Nabi yang mendorong orang untuk mengerti, mengajarkan, bahkan Rasulullah kan mengatakan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Quran dan mengamalkannya. Bahkan nanti kalau kita baca Quran dapat syafaat di akhirat. Kalaulah kemudian orang tua sudah terlambat, ya Allah Pak Ustadz lidahnya udah nggak bisa lagi, udah keluh segala macam, nggak apa-apa kata Rasulullah. Kalau engkau sudah sepuh baru sadar Quran ini penting, cara memulaikannya kita nggak tahu, Rasulullah kasih kabar gembira, didik putra putri kita untuk menjadi ahli Quran. Itu pun kita juga dapat mahkota nanti di akhirat, dapat jubah yang jubahnya ini butik di seluruh dunia yang paling mahal pun tidak bisa menandingi. Artinya Rasulullah ngasih kabar gembira bagi kita. Fatakhiduhu atau fattakhudhu ma'dubadakum mastata'tum. Kuncinya di situ. Bagaimana kita cicipi Quran itu sesuai dengan kemampuan kita. Mencicipinya baru bisa baca, alhamdulillah ada pahalanya. Mencicipinya naik levelnya menerjemahkan, syukur-syukur gitu. Apa mentadaburi luar biasa lagi. Kalau diamalkan 4-4-nya serentak, itu keren. Oke, terima kasih Ustadz, luar biasa pembahasan kita ya. Ya, Al-Quran adalah huda, petunjuk ya. Al-Quran adalah arah hidup kita gitu, dan juga ilmu pengetahuan, sumber ilmu ketahuan dan lain sebagainya gitu. Ya, sebagaimana Rasulullah bersabda kan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahul baya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Barang sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kalau kita masih pada level belajar, ya disitulah baru level kita. Jadi sebaik-baik kita ya yang belajar maupun yang mengajarkannya, dua-duanya mendapat pahala yang luar biasa. Ya semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.